Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Tuhan memberikan janji satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita mengalami masa-masa sulit. Hari-hari ini kita mengalami masa-masa sukar. Lewat satu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Ada satu virus, namanya virus corona, yang Tuhan izinkan ada di bangsa kita. Virus ini membuat bangsa kita lumpuh, aktivitas masyarakat lumpuh. Semua kegiatan yang ada di bangsa kita ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan virus ini tidak memandang bulu, semua kena dampak dari virus ini, baik mereka para pejabat, para pengusaha, mereka karyawan, mereka pegawai kantor, mereka yang bekerja, mereka yang nganggur tidak bekerja, mereka yang sehat, mereka yang sakit, semua kena. Dan tidak pandang usia, mereka yang tua, mereka yang muda, bahkan masih bayi sekalipun, semua kena dampak dari virus ini. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa kita ada di masa-masa yang sukar, masa-masa di mana kita mengalami satu kesulitan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi pengusaha tidak ada income, tidak ada pemasukan lagi. Bagi karyawan tidak ada gaji lagi yang harus mereka terima. Dan bagi yang bekerja harian tidak ada pemasukan lagi. Oleh karena itu, mari hari ini saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, mari kita tetap di dalam Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu, yang harus kita lakukan untuk tetap kita di dalam Tuhan, sekalipun dalam kondisi-kondisi situasi yang sulit ini. Karena ada banyak orang juga yang ada di luar sana tinggalkan Tuhan karena kondisi yang sulit, tinggalkan Tuhan karena kondisi yang susah. Nah, oleh karena itu sebagai hamba Tuhan saya mau katakan kepada kita semua, mari dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, tetap kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, tetap iring Yesus, tetap ikut Tuhan, tetap cinta Yesus. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini. Bagaimana untuk supaya kita bisa kuat di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Yang pertama, kita mau belajar dari seorang raja, namanya Raja Yosafat. Ketika dia mengalami satu persoalan yang besar, ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, firman Tuhan mencatat Yosafat berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lihat yang lain, jangan lihat masalahnya, jangan lihat persoalannya, jangan lihat masa-masa yang sukarnya, tetapi lihat Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara, yang ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, teladan dari seorang raja, namanya Raja Daud. Apa yang dilakukan seorang raja ini ketika dia mengalami masa-masa yang sukar, ketika dia bertemu dengan seorang yang besar perawakannya, namanya Goliat. Kita tahu bersama, tingginya hampir kurang lebih 3 meter, dan bangsa Israel pada waktu itu sangat ketakutan dengan kehadiran musuh yang besar ini, namanya
Goliat, tetapi Daud datang. Daud tidak melihat Goliat yang besar, tetapi dia datang atas nama Tuhan. Mari hari ini di tengah-tengah kondisi yang sulit, mari kita hadapi persoalan demi persoalan, masa-masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa melewati segala sesuatu. Daud tidak melihat Goliat yang besar, tetapi Daud melihat Tuhan yang besar yang bersama-sama dengan Daud, yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Sehingga kita lihat, kita tahu bersama peristiwanya, sejarahnya, bahwa Daud mengalahkan Goliat itu. Demikian juga dengan kita. Kita pasti mengalahkan masalah-masalah, masa-masa yang sukar, yang sulit, yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Teladan yang ketiga dari seorang namanya Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf ketika Tuhan izinkan persoalan, masa-masa yang sukar, sulit ada dalam diri Yusuf pada waktu itu. Dia katakan bahwa engkau mereka-rekakan perkara yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Ternyata Yusuf memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan masa yang sukar yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya. Dia melihat masa-masa yang sukar ini adalah perbuatan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Yusuf dipermuliakan suatu hari kelak. Nah, dengan masalah sukar yang kita hadapi sekarang, mari kita punya cara pandang yang berbeda. Kita mau katakan bahwa ini terjadi bukan karena Tuhan menghukum kita, bukan karena Tuhan marah dengan kita, tetapi ada satu pekerjaan Tuhan, ada satu hal yang Tuhan sedang kerjakan lewat masa-masa yang sukar ini. Tujuannya untuk kita nanti akan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan juga yang akan dipermuliakan. Puji Tuhan. Yang keempat, teladan seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan yang kami alami sekarang mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Karena aku yakin, Paulus yakin bahwa penderitaan yang mereka hadapi sekarang itu kemuliaan Tuhan akan jauh lebih besar daripada penderitaan yang mereka hadapi sekarang. Oleh karena itu, mari kita umat Tuhan, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang percaya, untuk supaya kita memiliki cara pandang yang berbeda sama seperti Paulus. Dia berkata bahwa penderitaan yang sekarang kita hadapi untuk mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita lewat peristiwa masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan bersama dengan kita. Jalani semuanya, dan bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Saya berdoa kita berkemenangan di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Kita berkemenangan di tengah-tengah masa yang sulit ini, karena kita sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan biarlah kita lewati masa-masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih dan setia Tuhan menyertai kita. Dan ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Haleluya.